Malam pemirsa, selamat jumpa kembali dalam acara Buah Bibir. Bukan gosip, bukan basa-basi, apalagi dibuat-buat, tetapi adalah fakta kehidupan yang layak kita perbincangkan. Pada malam hari ini kita akan bahas mengenai persoalan yang mungkin Anda pernah mengalami apabila Anda seorang karyawan. Apakah psikotes itu satu-satunya alat yang bisa dipakai untuk mengukur kemampuan Anda? Kita akan bahas dengan penonton di studio. Selamat malam. Dan juga selain bersama Anda, kita akan bahas dengan dua orang pakar yang akan saya perkenalkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa di rumah, psikotes apakah menjadi hantu bagi Anda yang akan melamar pada pekerjaan pada sebuah perusahaan? Kita akan bahas dengan dua orang pakar yang ada di studio bersama kami di sini. Bapak Effendi Ibnu, selamat malam Pak Effendi. Selamat malam. Pak Effendi adalah seorang direktur pengembangan SDM pada sebuah perusahaan swasta. Bersama beliau ada Ibu Tuti Indra, juga sarjana psikologi. Tadi Pak Effendi juga sarjana psikologi. Ibu Tuti Indra juga adalah konsultan sumber daya pengembangan manusia. Ya. Oke, dan bersama kedua beliau kami juga ditemani oleh seorang tamu di belakang layar namanya Pak Darmawan. Selamat malam Pak Darmawan. Selamat malam. Bisa dengar jelas ya suara kita bertiga di sini ya? Cukup jelas. Oke, Pak Darmawan, kami mau menggali cerita dulu. Anda pernah mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan dengan benda yang namanya psikotes ini? Pernah. Pernah, bisa ceritakan sedikit? Nama saya Pak Darmawan, Ya. Usia saya 30 tahun. Pernah mengikuti psikotes yang salah satu perusahaan yang dimana Ya. cukup melelahkan, yaitu dalam hal satu yang masih saya ingat, yaitu satu model Kraepelin test. Di situ saya terbentuk. Bapak gugup lalu tidak lulus atau apa? Cukup melelahkan karena hitungan dalam detik, suatu perhitungan, sehingga cukup menyulitkan. Mungkin sengaja Pak, harus sulit mungkin ya. Sebenarnya tidak sulit, ya. Okay. Cuman di situ perlu ketelitian dan ketepatan waktu dalam hal mengerjakannya. Oke. Dan Bapak dalam keadaan kondisi fit atau sedang gugup atau bagaimana Pak? Lelahnya kan belakangan, bukan dari awal kan? Kondisi pada saat itu yaitu pada saat kondisi lemah, yaitu melelahkan 1 hari, dan itu yang terakhir diberikan untuk mengetes saya. Oke. Dan untuk mempersingkat cerita, akhirnya Pak Darmawan gagal. Iya. Oke. Dan kemudian ada pengalaman lain? Dalam hal ini saya berpengalaman juga pernah, yaitu di mana saya terus berusaha melamar perusahaan, dari perusahaan yang istilah yang biasa sampai yang bonafit, dan saya selalu gagal di psikotes. Oh begitu? Iya. Jadi mengalami kegagalan psikotes ini bukan hanya sekali tapi berkali-kali? Berkali-kali. Dan bagaimana? Akhirnya bagaimana Pak? Tidak bekerja? Akhirnya saya membeli buku yaitu Paduan Psikotes, dan saya mempelajari dan mencoba untuk mengikuti saran-saran dalam buku tersebut, dan saya coba terapkan, dan akhirnya saya berhasil. Untuk pertama kalinya? Untuk pertama kalinya. Jadi artinya sukses Anda ada di dalam buku? Ya, sukses saya berdasarkan tuntunan cara yang ada dalam buku tersebut. Oke, kalau begitu saya mau tanya dulu kepada Pak Effendi Ibnu, apakah ini suatu pola yang lazim? Apakah semua orang yang menjadi calon karyawan bisa membeli buku panduan dan lalu yakin pastinya lulus? Iya,
pertama-tama perkenalkan saya dulu mau menjelaskan mengenai psikotes. Sebetulnya psikotes itu kan cara agar secara kuantitatif perusahaan dalam hal ini bisa mengukur kapasitas atau kemampuan atau keadaan seseorang gitu pada suatu waktu tertentu. Dan dengan demikian kita tahu dari sampel tingkah laku itu bagaimana orang ini akan bekerja, apakah akan berhasil atau tidak di perusahaan tersebut. Jadi suatu sampel tingkah laku yang secara teori psikologis akan mencerminkan tingkah lakunya kemudian secara keseluruhan begitu. Oke. Apakah kita bisa melihat bahwa kegagalan Pak Darmawan ini berkali-kali itu memang ada syarat-syarat minimal yang tidak dipenuhi oleh beliau? Jadi saya jelaskan dulu bahwa pertama psikotes untuk calon pegawai misalnya itu biasanya terdiri dari dua hal yang utama, yaitu menyangkut keterampilan atau kapasitas yang disebut sebagai aptitude gitu. Dan yang kedua adalah personality test atau attitude atau tes sikap. Jadi dua hal ini kombinasi untuk menentukan apakah seseorang cukup capable atau bisa dan tepat untuk suatu pekerjaan tertentu. Nah, mengenai Pak Darmawan tadi, maka kita harus melihat bahwa yang disebutkan tadi tes Kraepelin itu misalnya, itu yang menyangkut yang aptitude terutama, yang melihat daya tahan, konsistensi, kecepatan. Oh, memang sengaja dibuat? Memang sengaja, dirancang supaya lelah. Ya. Dan itu diutamakan konsistensi bahwa seseorang itu bisa menghitung, menambahkan angka-angka begitu, sehingga bisa kita tahu apakah dia cukup capable atau kapasitasnya bagus ya untuk suatu pekerjaan tertentu. Nah, jadi tentang gagal berkali-kali bisa disebabkan itu atau dalam area yang kedua, jadi personality test ini, apakah memang tepat sikap dan kepribadian orang tersebut untuk jabatannya, untuk pekerjaan tertentu. Mungkin Ibu Tuti ada pertanyaan untuk Pak Darmawan supaya kita bisa agak jelas sosoknya itu bagaimana. Pak Darmawan, dengar suara saya? Dengar. Nah, Pak, Bapak setelah Bapak membeli buku panduan, mempelajarinya, apa yang Bapak rasakan waktu mau menghadapi psikotes berikutnya? Yang saya rasakan yaitu satu, yang pertama saya tanamkan rasa keberhasilan yang sudah begitu banyak kegagalan ya. Dan itu yang kedua, apa yang disarankan buku-buku itu saya coba mempelajari terus menerus, dan kebetulan yang persis sama dengan yang ada saya hadapi waktu psikotes. Oh, jadi tesnya sama seperti di buku panduan gitu, Pak? Nggak begitu sama, tapi udah mendekati. Mirip-mirip polanya yang sama ya, Pak? Iya. Apakah boleh saya simpulkan begitu Bapak membaca buku panduan itu Bapak merasa lebih siap? Iya, begitu. Lebih percaya diri bahwa psikotes itu bukan sesuatu yang bisa menghancurkan hidup saya gitu, Pak? Ya, lebih siap, dan itu bukan suatu dilema buat saya, tapi suatu motivasi untuk harus berhasil begitu. Oh, jadi kalau begitu Ibu Tuti bisa ambil kesimpulan kecil mungkin kalau tidak kesimpulan tuntas, bahwasanya sebetulnya yang muncul adalah rasa percaya diri ketimbang buku itu memang betul-betul afdol menyelesaikan persoalan Pak Darmawan. Betul, karena begini ya, dalam psikotes itu kan persoalannya relatif tidak terlalu sulit, tapi batasan waktunya sangat ketat. Jadi kalau si orang yang akan mengikuti psikotes itu tidak merasa siap atau mungkin ada grogi, ada rasa cemas, biasanya hasilnya juga akan produktivitasnya juga akan rendah. Itu juga akan berpengaruh. Tapi kesiapan si individu juga lebih memungkinkan hasil yang optimal, karena psikotes itu bisa aja hari ini optimal, mungkin kalau kondisi saya baik, saya bisa memperoleh hasil yang optimal. Tapi jadi mungkin bisakah saya mengambil kesimpulan bahwa alat ukur itu akan berbeda-beda hasilnya sesuai dengan kondisi kita, suasana hati kita, suasana kelelahan fisik kita pada hari yang berlainan. Secara kuantitatif ya bisa beda, tetapi secara kualitatif relatif sebetulnya penggolongannya tetap sama, karena hasilnya kan bisa kita golong-golongkan. Memang secara kuantitatif ada perbedaan nilai, tapi secara kualitatif sebetulnya tidak terlalu
Tidak terlalu berbeda ya. Oke. Hanya mungkin kalau orang itu lebih siap, dia merasa lebih akan lebih sigap mengerjakan dan mungkin kalau psikotesnya. Pak Effendi dikatakan tadi soal personality test, mungkin dalam hal itu juga dia akan lebih baik memecahkannya. Pak Effendi, satu pertanyaan lagi sebelum kita break sebentar. Apakah selama berapa lama Bapak berusaha, maksudnya mengikuti psikotes dan gagal terus? Kurun waktunya berapa lama itu, Pak? Pak Darmawan? Ya. Berapa lama Anda mengalami mencoba terus-menerus psikotes dan gagal terus? Ya, lebih kurang 2 tahun. Selama 2 tahun? Iya. Tapi sebetulnya juga itu menunjukkan suatu keuletan tersendiri ya, saya kira. Tidak mau mengaku kalah begitu. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi dalam Buah Bibir membahas mengenai psikotes yang gagal, benarkah orangnya gagal atau psikotesnya yang harus kita pertanyakan. Kita akan kembali setelah yang berikut. Pemirsa, kita masih membahas mengenai psikotes. Saya akan tanya kepada Pak Effendi Ibnu, sampai seberapa jauh Pak keakuratan suatu tes dalam penerimaan pegawai? Baik, jadi psikotes menurut pengalaman saya bisa bilang cukup akurat. Saya bisa mungkin dalam angka sekitar 80% daripada hasil psikotes seseorang kalau bekerja di perusahaan kami bisa memang berhasil dan mencerminkan. Nah, tapi yang penting adalah bahwa psikotes itu pertama tidak satu-satunya cara untuk kami dari perusahaan menerima pegawai baru. Antara lain ada cara-cara lain seperti uji coba keterampilannya atau tes, kemudian juga mungkin wawancara yang lebih penting. Nah, wawancara yang ini lebih penting? Iya, lebih penting wawancara ini karena ini akan berlapis-lapis, jadi 3-4 kali wawancara sebelum diputuskan untuk diterima. Jadi psikotes memang penting, tapi itu seperti dasar untuk melihat apakah kepribadian atau sikap seseorang ini sesuai dengan perusahaan yang akan dimasuki. Kemudian juga apakah kapasiti atau keterampilan paling tidak cukup untuk bisa bekerja. Nah, setelah itu lebih penting adalah beberapa kali interview tadi. Dan ini berlaku umum, Bu Tuti, untuk jadi tidak satu-satunya alat ukur psikotes. Betul. Jadi mungkin bisa seringkali ada beberapa perusahaan yang menggunakan juga, tapi ini mungkin butuh biaya yang cukup mahal dan waktu yang cukup panjang. Work sample test itu juga sebetulnya cara yang paling tepat kalau untuk melihat orang ini akan berhasil tidak di pekerjaan akan diisi. Nah, tapi karena ini biayanya mahal dan waktunya panjang, mungkin tidak semua perusahaan bisa melakukan seperti itu. Jadi mereka biasa menggunakan salah satu cara lain, yaitu melalui psikotes. Psikotes sendiri itu juga kan sebetulnya hanya sebagai alat bantu, bukan suatu yang utama untuk melihat keberhasilan seseorang. Tetapi dalam kenyataannya kita lihat banyak sekali calon karyawan yang lalu diberitahu bahwa Anda tidak bisa kami terima karena Anda gagal psikotes. Jadi mungkin persepsi dalam masyarakat adalah si psikotes ini yang maha penting. Jadi momok gitu ya? Iya, jadi momok tadi. Bagaimana itu? Sebetulnya kalau dikatakan gagal, psikotes itu sebenarnya nggak ada yang gagal, nggak ada yang berhasil kok. Begini, psikotes itu kan digunakan untuk proses seleksi. Ya, dalam seleksi itu ada jabatan yang kosong yang harus diisi dan memiliki persyaratan-persyaratan tersendiri. Sementara ini ada beribu-ribu calon yang harus mengisi jabatan yang ada. Nah, alat bantu ini adalah untuk melihat potret seseorang, mana yang paling klop dengan jabatan yang ada. Jadi sebetulnya mesti yang dilihat si lowongan itu. Lowongan itu punya persyaratan seperti apa, orangnya ada seperti apa. Jadi kita cari orang yang betul-betul paling mendekati dari jabatan, ciri-ciri atau karakteristik jabatan yang ada. Persis sama mungkin
sedikit Sulit, sekali ya. iya. Persis sama seperti apa yang tuntutan jabatan mungkin sulit. Tapi paling kita bisa meramalkan kelemahan-kelemahan ada ini kalau ditaruh di sini tidak terlalu mengganggu kelancaran pekerjaan. Iya. Nah sekarang kembali ke pertanyaan kita semula mungkin Pak Effendi ya. Bagaimana mengenai buku panduan psikotes, kan banyak sekali di pasar. Kalau semua orang merasa mendengar, apalagi pemirsa mungkin mendengar ceritanya Pak Darmawan sekarang rame-rame pergi beli buku. Iya. Sebetulnya begini, ada penelitian ini yang ilmiah yang mengatakan bahwa meskipun seseorang mempelajari psikotes, meskipun mempelajari, tapi perubahannya akan hanya pada range atau batas tertentu saja. Jadi misalnya kita psikotes yang menggambarkan IQ, intelligence quotient, itu mungkin kalau dalam psikologi mungkin range-nya bisa naik dan turun 10 poin saja. Yang tidak signifikan artinya. Yang relatif tidak signifikan, meskipun dia tiap hari mempelajari buku panduan itu. Apalagi di tes psikologi yang menyangkut sikap tadi, personality, itu relatif tidak bisa dipelajari. Karena itu mencerminkan apa adanya orang tersebut. Siapa dirinya. Ya, dirinya. Jadi itu yang penting ya, bahwa sebetulnya hanya terbatas pada batasan range tertentu saja ya. Pak Darmawan mungkin ada mau yang ditambahkan setelah mendengarkan komentar kedua pakar ini? Pak Darmawan? Iya, terima kasih. Ya. Saya coba untuk bertanya kepada Bapak Effendi, di mana dalam hal tes psikotes, di situ cara sesuai dengan pengalaman saya di beberapa perusahaan yang setelah saya ikuti, bahwa yang katanya itu yang saya ungkapkan pertama tadi, yaitu Kraepelin test itu ada di awal mula psikotes dan ada di akhir, dan itu saya rasa kalau di awal itu masih cukup menyegarkan fisik dan mental kita, dan masih sikap kita masih kuat, dalam arti untuk mengikuti tes tersebut. Tapi kalau sudah akhir, misalnya sampai sore hari itu diberikan, itu udah cukup melelahkan, dan kalau menurut saya itu udah penilaiannya sudah tidak, atau pemeriksaannya hasilnya yang diharapkan sudah tidak yang diharapkan, saya rasa. Baik, jadi justru Kraepelin test ini sangat khusus mengukur mengenai daya tahan, endurance. Jadi konsistensi dia menambahkan angka-angka ini, dan kemudian seberapa lama dia bisa bertahan. Jadi bagus sekali justru bahwa kalau ini diberikan juga waktu mungkin kondisinya sudah lelah. Karena kalau kita bekerja di perusahaan sehari-hari, kita harus bertahan, dan suatu waktu kita mengalami ada krisis atau ada konflik, dan kita harus ekstra keras bekerja. Di situ daya tahan kita justru dites. Ya, di dalam kondisi kerja kan tidak tanya kita lagi. Jadi tepat sekali justru tes itu ya diberikan. Itu melihat kita apakah kita cukup bisa mempunyai daya tahan yang baik. Sudah terjawab Pak Darmawan? Sudah. Oke. Mungkin ada pertanyaan kepada Bu Tuti sekarang. Sama saja pertanyaannya. Saya sebetulnya ingin tanya juga nih Pak, sekarang kita sudah melihat Pak Darmawan 2 tahun, ulet terus, tidak putus asa. Apakah itu tidak bisa menjadi alat ukur juga? Iya, sebetulnya kita bisa, keuletan bagus ya. Tapi di perusahaan, ini maaf, di perusahaan di mana-mana pun itu kebanyakan kita juga memerlukan pegawai yang bisa bekerja dengan speed atau kecepatan. Oke, ya. Jadi ulet kalau cepat bagus, tapi kalau ulet kurang cepat agak sulit juga. Nah, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan itu justru kecepatan itu. Jadi keuletan bagus, tapi harus diimbangi oleh apa yang dibutuhkan. Ya, apa yang dibutuhkan, kecepatan misalnya dalam bekerja, ketelitian tentu saja, akurasi ya. Gitu. Oke. Baiklah pemirsa, kita masih membahas mengenai psikotes. Apakah itu menjadi alat ukur yang sah untuk penerimaan kita sebagai pegawai? Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.